Hai semua, kali ini saya mau bahas lagu dari NDC Worship Senada dengan Sorga ya. Lagu ini keren banget karena aransemen musiknya itu membuat kita ini mau lompat ya, maksudnya energik gitu ya. Dan ini salah satu uh, keunggulan daripada musik techno ya. Nah, terus di bagian-bagiannya nanti di interlude ada synth bass ya. Terus orkestranya keren banget. Jadi memadukan musik orkestra dengan musik EDM ya. Jadi ada beberapa teknologi musik yang digunakan di sini dan itu bagus ya. Dari sini kita belajar bahwa uh, perkembangan musik itu memang cepat sekali dan apa uh, bagus juga kalau digunakan gitu ya. Um, Terus ada beberapa bagian penting di lagu ini yang kita harus tahu. Yang pertama itu adalah tema lagunya. Eh, Tema lagu di sini yang dimaksudkan adalah intronya ya. Jadi musik yang dibuat itu temanya yang pertama itu di intro. Bagian ini nih, pam 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 pam, itu temanya tuh. Karena itu tema itu yang dimaksud gini, tema lagu itu dia seperti sebuah ciri khas dalam lagu itu yang tidak akan hilang gitu ya. Itu pasti selalu ada tuh di part-partnya nanti, apakah di awal, di tengah, di mau habis tuh pasti ada. Jadi di lagu ini ada intro pam 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 pam, nanti di interlude ada, terus di endingnya juga pasti ada. Jadi temanya itu. Jadi kalau teman-teman kalau pelajari lagu ini, pelajarilah bagiannya yang ini. Itu poin penting di dalam lagu ini. Terus yang kedua, itu ada perubahan birama ya, dari 4/4 ke 7/4. Nah, 7/4 itu di bagian interlude doang gitu. Jadi itu penting. Jangan sampai nanti teman-teman pelajari lagu ini karena mungkin teman-teman pikir semuanya sama ya disikat aja, tapi ada perubahan biramanya dari 4/4 ke 7/4. 7/4 itu kayak apa sih ngitungnya gitu ya. Jadi kalau 4/4 kan 1 2 3 4, 1 2 3 4. Kalau 7/4 itu 1 2 3 4, 1 2 3 4. Sorry. Oke, kalau take one, 1 2 3. Jadi di bagian biramanya ada perubahan dari 4/4 ke 7/4. Bedanya gimana sih? Kalau 4/4 hitungnya kan 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, tu wa ga pa, tu wa ga pat. Kalau 7/4, tu wa ga pat ma nam ju, tu wa ga pat ma nam ju, tu wa ga pat ma nam ju, tu wa ga pat ma nam ju. Jadi ada 7 not seperempat. Nah, kalau 4/4 kan ada 4 not seperempat. Kalau 7/4 berarti ada 7 dia not seperempat. Kalau 7 not seperempat dibagi aja, berarti kalau ini 4/4, 4/4 1 not seperempat, 4 not seperempat. Kalau 7/4 berarti ada satu yang notnya cuma satu nih. Ini ada dua. Tu wa ga pat ma nam ju, tu wa ga pat ma nam ju, tu wa ga pat ma nam ju, tu gitu. Oke, itu teorinya begitu ya. Nanti prakteknya kita lihat. Terus ada lagi yang di dalam lagu ini, apa lagi ya? Saya pikir itu sih poin penting dari lagu ini. Dan lagu ini bisa dibawa di mana aja ya. Teman-teman bawa di ibadah raya, di ibadah youth, oke-oke aja gitu. Di ibadah anak muda ya oke. Di ibadah yang orang tua juga oke-oke aja, fine-fine aja ya. Dan semua tergantung dengan bagaimana WL membawakan lagu ini dan pemusik. Ini sih kebanyakan orang menghindari bagian interlude ya.
karena bagian interlude-nya itu ada katanya sulit, tapi sebenarnya nggak sulit. Dia sulit karena kita bermain musiknya nggak berhitung. Kalau main musiknya dihitung pasti mudah. Kayak tadi 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 gini harus dihitung mainnya. Di lagu apapun teman-teman kalau main harus dihitung. Biramanya pasti terasa berubah gitu. Jadi jangan ini ya, jangan takut dengan lagu-lagu yang ada interlude-nya. Justru di situ yang harus kita ngulik. Jadi seperti gini, ngulik itu ngulik itu yang paling penting yang diulik ya bagian interlude, karena di bagian interlude yang biasanya agak sedikit ada perubahan ya. Kalau di bagian bait, di bagian ref nggak perlu diulik, itu hanya dengar aja. Tapi yang paling penting diulik tuh intro, interlude, dan endingnya. Biasanya itu yang harus diulik. Eh, jangan jangan keliru ya. Yang nggak perlu diulik kalau bait mah nggak perlu diulik. Karena gini, waktu kita main verse atau bait atau dan juga mainkan ref atau chorus, itu chordnya selalu stabil. Misalnya 1 5 4 3. Itu sepanjang refnya pasti akan begitu. Atau di bagian baitnya 1 5 6 4 selalu akan begitu, nggak ada yang aneh-aneh. Karena itu kan bagiannya WL atau singers yang nyanyi. Jadi pemain musik nggak akan ngisi apa-apa di situ, hanya di blok. Tapi di bagian intro itu kan bagian pemusik, itu yang seharusnya diulik karena di situ ada berhubungan dengan ritmenya, ada dengan chordnya, ada berhubungan dengan apa lagi syncopationnya dan juga dan lain-lain melodinya gitu. Jadi di bagian ini nih yang harus diulik itu sebenarnya bagian itu, bagian intro, bagian ref, bagian endingnya. Oke, langsung aja ya daripada nanti bingung-bingung. Oke, let's go. Itu dia ya. Pam. Lagi ya, sekali lagi ya. Intro ini dimulai dari string ya. Jadi gini. Oke, gitu ya. Kita ulang pelan-pelan ya. Jadi ini E. Gitu ya. Lagi. Ya kira-kira seperti itu ya. Lagi E. Ini B mayor. Jadi tadi ini B mayor. G. F mayor 7 ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Kurang lebihnya yang saya dengar sih begitu ya. Coba lagi ya. Oke, udah. Jadi setelah yang bagian ini, setelah yang bagian 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, itu langsung ke masuk piano ya. Suara piano. Nah, biasa orang ngambilnya intronya biasanya mulai dari sini. Yang orkestra di depannya nggak dipakai biasanya. Orang ngambilnya dari sini. Pam 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 pam. Oke. Mari bagi berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to Ya. worship Jesus in this place? 2 ya. 3. Temanya tuh ini tuh. 3 ya. Ini sekali lagi 4. Oke, sampai situ ya. Pertamanya intronya piano.
3, 4. Tuhan, baru masuk ke situ ya. Oke, ulang lagi ya. Jadi di sini yang dimainkan piano dulu ya. E minor ya. Yang kedua, oke, yang ketiga, baru dimainkan ritme ya. Baru masuk ke verse. Oke, kita dengar ya. Nah, yang penting tuh diulik bagian-bagian ininya ya, karena itu dia dimainkan berbeda dengan verse. Di sini musik itu bagian paling penting gitu ya, porsinya. Kalau udah masuk verse itu bagiannya WL sama singer gitu ya. Oke, kita masuk ke verse ya. Nah, ini cuma begini aja nih. Kick, bom, 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 bom. Chordnya kan cuma begini aja, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Tuh, cuma gitu doang kan. Tuh, nggak ada yang aneh-aneh, karena ini memang bagiannya penyanyi gitu. Oke, kita ke verse ya. Jadi habis dari intro dia masuknya langsung ke 4 ya. Tuhan engkau hadir. Di ini aja, di sustain aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Da 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 na 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 na. Gitu doang tuh. Da 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 da. Da 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 da. Da da na 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 na. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah da 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 da. Tik-tak gitu. Jadi di bagian ini sudah mulai masuk ke ini ya, ada ritmenya karena mau masuk ke chorus. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah pap 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 pap, itu kira-kira ya. Coba ulang dikit ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti cuman chordnya tadi begitu, berarti cuman di bagian ini ya, bagian ini tadi yang ada sinkop ya. Diselamatkan C, E minor, untuk menyembah, masih sustain juga. Datanglah kerajaanmu, nih sinkop, pam 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 pam. Oke, lanjut ref ya. Ini mainkan ritme ya. Nah, itu intro lagi. Oke, refnya kita mainkan ritmenya aja ya. Ini kan ada disco-diskonya juga ya. Atau remix ya. Atau musik house katanya. Dia dapat datangmu. Tahan di 4 ya.
gitu ya. Dengan surga. Gitu kali ya. Coba. Oke, jadi dia senada dengan surga gitu ya. Terus masuk ke intro lagi tadi ya. Masih ingat kan intronya? Oke, tadi intronya 2 kali aja ya. Intronya 2 kali lagi. One, two, three, four. Baru kita mainkan verse ini dengan ikutin ritmenya gitu ya. Jadi ada apa ritme-ritmenya. Karena kalau misalnya sama dengan awal pasti membosankan. Nah, di sini kejeniusan seorang komposer ini dia mainkan berbeda dengan memainkan ikut ritme ya. Oke, kita ikutin ya. 2, 3, 4. Oke, jadi mainkan ikutin ininya aja ya, kicknya aja. Tuh engkau pam 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 gitu ya. Gitu ya. Baru masuk lagi ke diselamatkan. Ini sama kayak awal sustain. Ini kita main begini. Lagi ya. Ini pre-chorus namanya ya. Sebelum ref. Kita main begini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu, ada singkup ya. Diselamatkan. Ininya sama dengan yang awal. Untuk menyembah. Ini. Datanglah kerajaanmu di dunia. Pam, 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 pam. Pam, 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 pa, pam, gitu ya. Pam, 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 pam. Itu cara memainkan singkupnya ya. Oke, kita lanjut ke chorus. Ini sama aja. Keyboardnya gini doang. Interlude. Nah, ini scene bass ya. Dua kali ya. Baru masuk sama-sama. Ini bagian ketiga. 4. 5. 6. Oke, ada 6 bagian ya. Tuh, ada lagi bagian karena itu temanya, jadi nggak mungkin hilang ya. Oke, yang pertama tadi mulai interlude itu dari scene bass ya. Saya nggak tahu
ini apa namanya, dia mainnya, masa saya harus ikutin sih pasnya. Oke, kira-kira gitu ya, ini ya. Itu bagiannya bass tadi ya. Kayaknya sih begitu ya. Oke, lagi ya, pelan ya. Itu bagian bass. Tapi ini kan nggak mungkin dimainkan di gereja karena synth bass itu kan pakai apa, synthesizer ya. Mungkin yang akan memainkan itu ya pemain piano ya. Kalau pemain bass kan ya, karena di sini kebetulan di depan pemain bassnya ada synth bass, jadi dia bisa main. Kalau di gereja teman-teman disediain lagi synth bass, itu mubazir ya, mubazir alat musik gitu. Padahal hanya dimainkan di bagian ini doang, lagu-lagu lain kan nggak ada juga gitu. Jadi sebaiknya nih piano yang ambil. Oke, itu 2 kali ya. Terus baru masuk ke semua instrumenter ya. Ada bagian tuh pap pap pap, ada nada tingginya ya. Kalau tadi yang pertama, yang S1 dengan 2, yang bass nggak ada. Ini bagian ketiga sampai ke 6 ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau minta maaf ya karena saya salah memberikan informasi. Kalau dihitung, ternyata yang dimainkan ini bukan 7/4 ya, tapi 7/8 bagian interlude. Kita coba dengar ya. Oke, 7/8 ya gini. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 tu agapat tu agapat manam ju 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 tu agapat manam ju. Sedangkan kalau misalnya dia 7/4, tu agapat manam ju tu agapat manam ju. Oke, singkatnya gini, kalau misalnya bedanya antara 7/4 dan 7/8. Oke. Ini teori musik ya teman-teman ya. Jadi 7/4 tuh gini. Ada 7, ini not seperempat nih. Ini ada 7 yang begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara mainkannya pun gitu. Misalnya tuagapat manam ju tuagapat manam ju. Cara mainkannya begitu tuh kalau 7/4. Dimainkan sesuai dengan metronom. Tuagapat manam ju tuagapat manam ju. Kalau misalnya tadi dimainkan jadinya begini ya kalau 7/4 ya. Pam 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 pam. Jadi gitu. Pam 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 pam. Udah lewat kan. Karena dia pakai 7/4. Nah, sedangkan dia 7/8. Kalau 7/8 dia gini dia. Tadi lihat ya bedanya ya. Ini kan begini, ini not seperempat nih. Ini seperempat. Sedangkan ini 1/8an nih. Ini not 1/8. Ada 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi cara memainkannya pasti begini. Pam 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 pam. Ngitungnya gini.
tu wa ga pat ma nam ju tu wa ga pat ma nam ju tu wa ga pat ma nam ju. Jadi gitu. Itu bedanya 7/4 dan 7/8 ya gini. Ini yang menunjukkan 7/4. Ini 7/8. Oke, kita kembali ke lagu. Memang sih sebenarnya itu bisa dihitung waktu main ya, waktu main tapi ya. Waktu main bisa jadi memang dia 7/4 tapi agak panjang nih. Kita coba hitung bentar ya. Kita coba hitung bentar. Cara ngitungnya kalau misalnya dia 7/4 ya. Contoh nih. Tu wa ga pat, tu wa ga pat, tu wa ga pat, tu wa ga pat ma nam ju, tu wa ga pat ma nam ju, tu wa ga pat ma nam ju, tu wa ga pat ma nam ju. Oke. Itu bisa memang. Jadi kalau misalnya mau pakai 7/4, oke, 7/4 berarti barnya hanya untuk sin bass itu ada 4 bar. Oke, ada 4 bar ya untuk sin bass ya. Kalau misalnya kita ulang lagi ya, 7/4 tadi ya. Ulang. Kita hitung barnya ya. Tu wa ga pat ma nam ju, 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 tu wa. Oke, 4 bar yang untuk sin bass. Terus yang untuk fullnya kita hitung ya. Ini ada 4 bar berarti. Oke, siap. Tadi 4 bar ya, ingat ya. Masuk. Tu wa ga pat ma nam ju, 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 tu wa ga pat nam ju, tu wa ga pat ma nam ju, tu wa ga pat ma nam ju. Nah, berarti dia ada 12 bar. Tapi notasi yang dimainkan itu not seperdelapanan. Kalau di sini ya, pam 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 gitu. Itu kan not seperdelapanan, bukan not seperempat. Memang bisa dihitungnya jadi 7/4 apanya barnya ya. Barnya bisa dihitung jadi 7/4 biramanya. Sorry, maksud saya birama. Jadi birama 7/4, tapi memang notnya itu 7/8 gitu. Nggak penting sih sebenarnya mainnya 7/4 atau 7/8. Yang penting main benar ya bisa aja. Tapi ini saya mau nunjukkan ke teman-teman bahwasanya kalau memainkan not begini itu 7/8an, bukan 7/4. Kita ulang ya. Oke. Mulai dari, jadi kalau misalnya tu agak pat manam ju, tu agak pat manam ju, tu agak pat manam ju. Gitu. Jadi dia sebenarnya yang mainkan tuh pam pam a a a a a a a. Gitu. Kalau misalnya dia 7/4 ya. Dia lebih lambat karena mainkannya kan seperempatan. Oke, ulang ya. Jadi kalau 7/4 mainkannya jadi begini nih. Oke, ulang ya. 1 2 3 4 5 6 7 1. Gitu. Jadi ngikutin not seperempatnya kan. Gitu. Tapi kalau 7/8 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 gitu. Oke. Jadi teman-teman terserah, boleh hitungnya pakai birama 7/4, boleh 7/8. Tapi yang lebih mendekati menurut saya karena notasinya ada itu 7/8 ya. Oke, lanjut aja ya daripada kita banyak berdebat 7/4 atau 7/8. Pada dasarnya waktu kita mainkan 7/4 dan 7/8 bisa juga, bisa ya. Oke, lanjut ya. Oke, itu dimulai dari sin bass ya. Sin bass. Gini dia.
Oke, itu sin bass. Tapi di gereja kan nggak ada sin bass, pakainya kan bass elektrik ya. Jadi sin bass itu suara bass yang ada di keyboard ya. Jadi lebih baik sih ini diambil oleh pemain pianonya ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi ada beberapa bagian ini. Kita coba ikutin pelan-pelan ya di bagian-bagiannya. Nanti ada beberapa bagian yang memang dia ada berbeda tuh dari setiap note yang dimainkan. Oke, kita hitung ya. Ini bass ya. Oke, di bagian ini yang pertama. Oh, terlalu cepat ya, sorry. Gitu ya. Itu bagian yang bass, sorry. Itu bagian bass yang pertama ya. Itu saya bilang tuh bagian pertama. Jadi kalau mau menghitung bagian-bagiannya, cara mudah ngulik tuh begitu ya, hitung per bagian. Oke, bagian berikutnya masuk semua ya. Masuk semua, ikut instrumen lain juga ikut. Ini kan sin bass. Habis ini ikut semua. Sama ya. Itu bagian kedua. Oke, jadi dia ada 3 bagian. Bagian pertama bass, 2 dan 3 itu full ya. Cuman yang membedakannya, oke, langsung aja ya. Ini. Bagian paling pertama, berarti kalau ini 3 bagian, saya bagi pertama ya. Oke, itu bagian pertama. Jadi sampai bagian ketiga itu seperti itu, sama dia. Cuman yang membedakan bagian yang pertama ini bass sendiri, bagian kedua sampai ketiga itu ada ikut musik semuanya ya. Jadi ada masuk drum, masuk stringnya, segala macamnya. Lagi ya. Sama ya. Terus yang kedua. Oke, habis itu masuk lagi ke intronya. Gitu ya kira-kira teman-teman ya. Terserah nanti teman-teman. Kalau misalnya dia jadi 7/4 tadi, dia berarti ada 12 bar. Kalau dia pakai 7/8, berarti dia dibagi 2. Tadi 12 bar bisa jadi 24 bar. Kita coba hitung ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman pilih mau pakai yang mana ya. Ini saya kasih ini aja ya. Saya kasih option. Oke lah ya. Tuaga patuaga
tua gapat manam jutua 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 gapat manam ju. Oke. Berarti kan di sini tadi yang pertama kalau misalnya 7/4 bassnya ada 4 bar. Ini jadi 8 bar. 8 dikali 4 ada 24 bar berarti ya. Kalau dia menggunakan hitungan 7/8. Kalau misalnya pakai 7/4 berarti 12 bar. Oke, nanti teman-teman keputusannya di teman-teman nyamannya pakai yang mana gitu. Yang pasti kalau misalnya teman-teman pakai 7/4 ya hitungannya pasti berbeda ya cara penulisan notasinya nanti. Tapi yang mana teman-teman bisa mainkan menurut saya sih oke-oke aja ya. Itu intinya dari sebuah ngulik tuh seperti itu ya. Lanjut ya. Intro ya. Wagapat, 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 wagapat. Oke, itu tadi bagian interlude-nya sambungan ya. Baru masuk ke refnya lagi. Oke. Slow ya. Ulang ya, ada chordnya yang ada yang berubah ya. Two, three, four. 7. 5, 4. Ya, itu yang berubahnya di situ ya. Oke, lanjut ya. Main ritme ya. A mayor ya. Asus maksudnya. Itu A mayor ya. Tuh ya. Bum 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 pam. Oke, itu tadi lagu Senada dengan Surga. Teman-teman harus sering dengerin lagunya ya, supaya part-partnya itu bisa hafal ya, bisa diingat. Saya sih nggak hafal part ini, cuman tadi karena kita sambil main saya pause, jadi saya bisa sambil nyari-nyari juga tuh. Saya pernah catat buat ininya sendiri ya, tabnya sendiri, apa namanya, sheet atau partnya saya. Contohnya begini nih saya buat nih. Jadi
setiap kali saya misalnya mau lagu ini dibawakan, saya tinggal buka aja catatan saya yang pernah saya buat ya. Coba ya. Senada. Nah, gini. Nah, nih. Tuh. Saya tulis part bagian saya. Jadi kalau saya misalnya lagu ini keluar, misalnya saya lagi pelayanan di mana, lagi main di mana, saya tinggal keluarin aja nih catatannya nih. Jadi saya paling dengar sekilas, terus gini, ini memudahkan sekali ya untuk misalnya kita memainkan lagu-lagu, memainkan lagu-lagu gereja karena yang agak sulit, tapi kita nggak punya waktu untuk ngulik, nggak punya waktu banyak untuk ngulik, maksud saya ya. Contoh gini, biasanya kan kalau di Jakarta itu kita kan bisa atau boleh kita pelayanan di gereja yang lain boleh gitu. Kalau di daerah kan nggak boleh. Jadi di daerah itu kan kalau kita misalnya pelayanan di salah satu gereja, salah satu denominasi, kita kan nggak boleh pelayanan ke gereja lain. Nggak ngerti saya sampai sekarang masalahnya apa gitu. Padahal kan harusnya kita bisa jadi berkat banyak untuk gereja lain gitu ya. Itu yang saya nggak ngerti sampai sekarang. Sedangkan kalau kita di Jakarta, kita pelayanan di denominasi gereja ini. Terus kalau misalnya ada ibadah sore di gereja lain, denominasi lain, dia kurang pemusik nih, kita boleh pelayanan ke sana, boleh. Kan itu kita jadi berkat untuk gereja mereka gitu, untuk jemaat mereka. Yang penting kita tahu kita tertanam di gereja mana gitu loh. Seperti saya, misalnya saya tertanam di salah satu gereja, denominasi gereja. Saya di situ tuh digembalakan di situ, saya bertumbuhnya di situ, saya ibadahnya di situ. Tapi kalau gereja lain ada yang minta saya pelayanan, saya pergi ke sana boleh. Istilahnya saya kan bisa jadi berkat untuk jemaat di sana, saya pelayanan. Nah, disinilah diperlukan kita mencatat tadi nih. Saya mencatat tuh bagian-bagian yang saya rasa itu lagu itu kan banyak, lagu gereja itu kan banyak ya. Setiap minggu, misalnya kalau saya main di ibadah di tempat saya, misalnya ada 2 kali ibadah yang saya pelayanan, 1 kali ibadah kan 4 lagu lah, paling enggak 4 lagu. Berarti dalam 2 kali ibadah saya harus main 8 lagu. Itu hanya di gereja saya. Kalau misalnya di gereja yang lain minta tolong saya bantu pelayanan, berarti kan ada 4 lagi. Itu ada 12 lagu yang saya mainkan dalam 1 hari itu. Belum lagi kalau hari biasa di tempat lain ada 2 malam, 4 lagu lagi. Berarti bisa jadi saya 1 minggu memainkan 20 lagu. Nah, nguliknya itu kan aduh gimana ya, kalau misalnya kita nguliknya 1 lagu itu lama, satu hari ya 20 lagu kan kurang, berarti kita nguliknya dalam 1 minggu. Nah, itu diperlukan di situ catatan, saya catat. Nah, saya berusaha untuk memainkan lagu ini dengan versi aslinya dulu. Di samping kalau misalnya teman-teman saya bilang, buat aransemennya dong, saya baru buat. Kalau enggak, saya hanya main sesuai lagu aslinya. Nah, jadi sini kalau saya ada catat kayak tadi gini, ini saya cuma ngingat doang. Oh gitu. Misalnya saya dengar MP3-nya, saya sambil baca partnya tuh. Oke, di bagian ini oke sekian kali. Terus di bagian ini ada bass. Saya catat tuh misalnya solo bass atau solo drum. Saya catat. Jadi misalnya solo drum 4 bar. Saya tinggal hitung bar. Drumnya solo situ, saya hitung aja barnya gitu. Oke, masuk baru saya masuk gitu. Jadi catatan-catatan itu bisa memudahkan kita untuk memanage waktu supaya nggak banyak waktu terbuang dengan dengerin lagi lagunya terus ngulik. Enggak, itu kita nggak efisien. Kalau begini menurut saya ini efisien karena apa? Saya nggak perlu lagi latihan, saya hanya perlu dengarkan lagunya dan lihat contekan saya gitu. Itu satu ya. Jadi teman-teman enjoynya teman-teman aja gimana. Dulu juga awal-awal saya waktu misalnya awal-awal saya mulai nulis terus membaca itu saya nggak enjoy karena menurut saya aduh susah membagi konsentrasi. Saya dengarkan WL-nya, saya main, saya dengarkan instrumen lain, ini pas nggak bener nggak mereka main, terus sambil saya baca itu susah, awalnya susah. Tapi ternyata makin kesini
saya lebih nyaman untuk main baca. Karena apa? Kalau saya hitungannya tepat, yang saya mainkan pasti benar gitu. Sedangkan kalau saya modal ngingat, contoh lagu ini dibawa misalnya hari ini, terus dibawa lagi di sebulan kemudian, bisa jadi saya lupa. Kalau saya nggak nyatat, hanya modal ingat, bisa jadi saya lupa gitu. Jadi diperlukan di sini kecermatan apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa cepat. Karena di Jakarta kan nggak ada latihan ya, nggak seperti di daerah. Misalnya kita ibadah hari Minggu, latihannya mungkin bisa di hari Jumat atau Sabtu. Kalau kita di sini nggak ada, ketemu jadi harus sudah jadi. Misalnya di daerah, contoh lah, misalnya dulu saya di Malang gitu ya, hari Minggu dibawakan lagunya, saya harus latihan di hari Jumat malam. Oke, hari Jumat malam, misalnya satu kali ibadah 4 lagu. Nah, saya latihan di hari Jumat. Terus timnya kan sama dengan tim saya juga, dengan tim yang itu. Nah, otomatis kita bisa ini mengubah dimanapun kita mau karena ada latihan. Sementara kalau misalnya kita kayak saya misalnya ada di gereja di sini, ketemunya bukan dengan tim saya ya, ketemunya dengan pemain-pemain baru. Nah, saya harus menguasai bagian-bagian saya. Jadi waktu kita latihan sebelum ibadah, biasanya 1 jam sebelum ibadah kita udah kumpul untuk latihan bagian-bagian yang penting aja gitu, supaya kita ingat nanti setelah ini mau kemana gitu. Itu bedanya kita kalau pelayanan di gereja yang lain. Makanya saya perlu sebuah catatan yang membuat saya untuk cepat bisa cepat memahami lagunya gitu. Sementara kalau kita nggak pakai versi asli, wah bisa hancur lebur itu ibadah ya gitu. Jadi kita berusaha bagaimana supaya ibadah itu bisa dinikmati orang, bisa dinikmati jemaat, tapi kita juga nggak kesulitan, supaya bisa cepat aja, udah itu aja intinya. Jadi kalau misalnya saya dengan tim saya misalnya pergi ke gereja lain ya it's okay, gak ada masalah. Tapi masalahnya kan saya harus ketemu pemain-pemain yang baru. Jadi saya harus bisa mengguide juga gitu. Nah, itulah bedanya kita main musik di gereja ya. Jadi kita harus semaksimal mungkin lah memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Jangan sampai gini, kita main di gereja asal-asalan karena udahlah nggak apa-apa lah. Gini, kalau misalnya lagu baru salah, saya masih bisa memahami, karena untuk mempelajari lagu baru itu kan perlu waktu gitu untuk kita bisa mengingat. Kalau ini main model mengingat ya, kita perlu waktu untuk bisa mengingat partnya, kita perlu waktu bisa untuk memahami lagunya. Tapi kalau lagu lama, misalnya contoh lagu Anggur Baru masih salah, aduh itu kan kebangetan gitu loh. Itu lagu udah 20 tahun lalu, kok kita masih salah memainkan. Atau mungkin lagu Lebih Dari Pemenang ya, masa lagu ini masih salah? Ini lagu udah puluhan tahun lalu gitu. Harusnya kan lagu-lagu begini nggak perlu salah lagi. Nah, lagu baru salah nggak apa-apa. Kalau lagu lama salah itu yang kebangetan gitu. Berarti kita nggak serius untuk bertanggung jawab memajukan musik di gereja gitu. Bagi saya musik gereja itu penting, karena secara tidak sadar ya teman-teman, waktu teman-teman bermain musik di gereja, itu teman-teman sedang membawa jemaat untuk menyembah Tuhan. Kalau teman-teman main musiknya salah-salah, gimana jemaat mau menikmati hadirat Tuhan, menikmati ibadah gitu. Jadi please, kita sama-sama belajar untuk memberikan yang terbaik melalui talenta kita. Kalau bisa sempurna kenapa tidak? Kalau bisa perfect kenapa tidak gitu? Orang dunia aja kalau pergi festival-festival atau konser di mana, perfect, dia buatnya perfect, gak ada yang asal-asalan gitu loh. Masa kita untuk Tuhan asal-asalan gitu kan, gak begitu gitu.
Memang sih Tuhan lihat hati, benar, sangat benar sekali. Tetapi kan jemaat kan melihat apa yang kamu tampilkan, gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kamu main musiknya salah, berantakan, jemaat jadi nggak bisa nikmati. Jemaat hanya datang ke gereja, gimana sih ini pemusik ini kok kayak gini sih, gitu. Jangan sampai begitu. Kalau sebegitu tiap minggu kan, berarti teman-teman ini asal-asalan melayani Tuhan. Itu sih saya pikir kita harus berusaha lah. Kalau kita memang merasa panggilan kita itu melayani Tuhan, bermain musik di gereja, kita harus serius untuk belajar. Medianya kan banyak, ada YouTube, ada Google, ada apapun lah, banyak sekali medianya. Jangan sampai kita jadi batu sandungan untuk orang lain, untuk teman-teman kita yang lain ya. Itu sih pesan dari saya. Semoga video-video yang saya tampilkan, yang saya buat tutorialnya ini bisa bermanfaat, menambah wawasan, menambah kemampuan teman-teman, dan juga menambah referensi lagu ya, lagu-lagu yang bisa teman-teman bawakan di gereja. Tonton aja pelan-pelan, dipraktekkan gitu, nanti lama-lama juga bisa. Jadi jangan sekali dengar lagunya sulit langsung nyerah, enggak. Tips dari saya adalah waktu kita dengar lagu, dengarlah terus berulang-ulang sampai nada-nadanya itu bisa nempel di memori kita. Kalau teman-teman dengar sekali dengan dengar berbeda dengan dengar 10 kali. Satu kali teman-teman dengar bisa lupa, semua bagiannya lupa karena hanya satu kali dengar. Kalau 10 kali dengar, minimal intronya masih bisa ingat sedikit. Intronya ingat atau bagian verse-nya ingat. Kalau 20 kali dengar, wah berarti refnya aku bisa ingat juga nih. 30 kali dengar lagunya, oh aku bisa ingat nih intro, verse, ref. 40 kali dengar, oh aku bisa dengar nih berarti semua bagian dari lagu ini gitu. Jadi jangan pikir yang saya mainkan di depan teman-teman ini tadi sekali dengar, enggak, itu belasan kali dengar juga gitu. Dan udah belasan kali dimainkan juga di gereja, makanya saya bisa agak ingat. Di samping saya mencatat, saya sering mainkan, saya sering latih juga, sering dengar lagunya gitu. Jadi ini air monitor saya ini selalu nempel nih di telinga saya kalau misalnya saya ini lagi dengar lagu. Ada lagi mana ya? Ada di mana saya lupa. Oke. Gini. Ini akan selalu saya bawa kalau saya bepergian, karena saya harus dengar lagu terus. Itu yang pertama. Ini supaya teman-teman ketemu aja, caranya itu banyak sekali. Yang kedua, saya punya ini, apa namanya, saya lupa, nggak tahu namanya, AirPods lah atau apa. Ini yang Bluetooth. Jadi saya punya ini, saya bisa ngulik misalnya lagi jogging. Jadi saya jogging, kalau saya jogging, saya pun dengar lagu gitu loh. Saya nggak buang waktu saya sia-sia untuk hanya sekedar olahraga terus baca WA atau lihat Google atau enggak, saya nggak pernah. Jadi setiap waktu saya yang saya lakukan misalnya bisa dilakukan dengan dengar lagu, saya akan lakukan. Contoh misalnya saya lagi olahraga, saya akan dengar lagu. Misalnya saya lagi bawa motor atau berkendaraan, saya akan dengar lagu dengan headset atau ini tadi yang Bluetooth ya. Terus misalnya saya mau tidur, saya akan dengar lagu. Atau nanti saya misalnya lagi membaca artikel, saya sambil dengar lagu gitu. Apalagi misalnya saya nanti lagi contoh saya lagi pengen masak Indomie, sambil masak saya dengar lagu. Jadi hari-hari saya itu dengar lagu udah gitu. Nyuci di misalnya pergi ke laundry yang nunggu lumayan, udah ada 2 jam waktu saya. Nah 2 jam saya tuh dengar lagu. Saya sangat jarang sekali buka media sosial, misalnya main Instagram, scroll, saya pengen lihat siapa aja sih ini, sangat jarang. Facebook, saya jarang sekali main Facebook. Paling saya kalau upload ini supaya saya bisa informasikan ke teman-teman. Kalau untuk lihat terus apa gitu nggak pernah, malah bagi saya itu buang-buang waktu. Kecuali ada berita penting atau teman-teman saya yang chat di media sosial gitu. Jadi
banyak hal waktu yang selama ini yang kita banyak terbuang gara-gara apa? Kita nggak serius gitu loh. Jadi bagi saya sih kalau saya lagi punya waktu senggang, saya akan dengar lagu, baik itu lagu yang lama maupun lagu-lagu baru atau lagu-lagu dari manapun saya dengar gitu. Kan itu menambah wawasan kita juga. Dengar lagu itu jangan sepele ya. Dengar lagu itu sangat menambah wawasan kita gitu. Sangat menambah kemampuan musikal kita. Jadi Tuhan pasti akan menambahkan kapasitas kita, kemampuan kita kalau kita serius untuk mau mengembangkannya. Tapi kalau enggak, saya pikir enggak akan bertambah gitu loh, karena kita enggak serius. Jadi teman-teman, usahakan kita melayani Tuhan dengan bagian yang terbaik yang kita punya, gitu ya. Tinggal belajar aja. Semangat belajarnya itu harus terus di push, harus terus dikembangkan. Saya sih nggak pernah ngerasa saya sudah bagus, enggak. Karena kalau saya ngerasa saya sudah bagus, pasti saya nggak mau belajar lagi gitu. Justru saya masih terus merasa kayaknya saya masih harus belajar terus, apapun dipelajarin gitu. Oke, saya pikir ini dari saya nggak mencoba untuk menghakimi teman-teman, nggak, tapi percayalah kalau teman-teman berusaha keras pasti akan ada hasilnya, dan jemaat pun pasti senang dengan musik yang kita mainkan gitu ya. Dan juga gereja tempat dimana kita melayani pasti akan mengalami pertumbuhan karena apa? Musiknya baik dan orang-orangnya semua bertanggung jawab. Oke? God bless you.